Perubahan yang dihasilkan sebagai akibat dari masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia diantaranya adalah yang pertama pada bidang pemerintahan, kemudian pada bidang sosial, kemudian pada bidang ekonomi, bidang agama, dan juga bidang kebudayaan. Untuk lebih jelasnya, yuk simak penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, dari Sabang sampai Merauke, yang ada di dunia juga di akhirat. Berjumpa lagi bersama Kakak Pangki Restu di kelas ilmu pengetahuan sosial. Oke, di video sebelumnya kita sudah sama-sama belajar mengenai proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai pengaruh masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia itu diperkirakan sejak abad 4 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya bukti tertua, yaitu Prasasti Yupa yang merupakan peninggalan dari kerajaan, betul sekali, kerajaan Kutai ya. Masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia ini membawa pengaruh dan membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Bisa dibayangkan sekali ya. Nah, kehidupan masyarakat Indonesia berubah ya. Perubahan tersebut tampak ya dalam beberapa bidang ya. Yaitu yang pertama kita bahas bidang pemerintahan ya. Di mana munculnya berbagai kerajaan. Wow, munculnya berbagai kerajaan. Masuknya agama Hindu-Buddha maka menggantikan konsep pemerintahan ya, primus inter pares, yaitu ketika pemimpin dipilih berdasarkan kekuatan ya, kekuatan yang menjadi sistem kerajaan. Kemudian masuknya agama Hindu-Buddha ya itu merubah konsep mengenai pemimpin ini menjadi konsep turun temurun ya. Nah itu. Kemudian yang kedua dalam bidang sosial adalah dengan lahirnya kasta ya. Jadi kasta itu adalah pengelompokan kelas sosial gitu. Agama Buddha memperkenalkan sistem sistem kasta ya, dengan membagi masyarakat menjadi 4 kelas ya, yaitu yang pertama kelas Brahmana atau pendeta, yang kedua kelas prajurit atau kesatria, yang ketiga kelas pedagang atau waisya, dan yang keempat kelas sudra atau golongan rendah atau rakyat biasa. Nah, yang ketiga di bidang ekonomi nih munculnya pusat perdagangan ya. Jadi agama Hindu-Buddha ini diyakini dibawa oleh para pedagang gitu yang berasal dari India. Nah, pedagang ini singgah di Indonesia untuk melakukan perdagangan. Jadi melakukan perdagangan gitu, kemudian sekaligus menyebarkan agama Hindu-Buddha. Hal ini membuat jalur perdagangan menjadi ramai ya, sehingga muncullah perdagangan internasional gitu. Kemudian tidak jauh dari pusat perdagangan tersebut didirikanlah gitu pusat kerajaan. Nah itu. Dan yang keempat dalam bidang agama ya, ini berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia gitu. Sebelum masuknya agama Hindu-Buddha gitu, masyarakat Indonesia ini masih menganut sistem kepercayaan animisme dan dinamisme ya. Ya, begitu agama Hindu lahir dan masuk juga berkembang, maka ya berubahlah gitu kepercayaan masyarakat Indonesia menjadi pemeluk agama Hindu-Buddha. Nah, kemudian yang kelima bidang kebudayaan adalah dengan berkembangnya kebudayaan Hindu-Buddha yang yang berakulturasi gitu, akulturasi dengan kebudayaan lokal. Nah, akulturasi di sini adalah suatu proses adaptasi atau perpaduan budaya dengan tetap mempertahankan kebudayaan yang lama. Nah, hal ini banyak tercermin dalam berbagai kebudayaan gitu di Indonesia gitu ya. Nah, yang berakulturasi dengan kebudayaan Hindu-Buddha.
sebetulnya banyak sekali gitu. Mulai dari hal kesenian, kemudian bangunan dan sastra ya. Dengan demikian, masuknya pengaruh Hindu Buddha ke Indonesia ya telah membawa apa ya, perubahan eh, dalam berbagai aspek kehidupan gitu. Terutama kehidupan masyarakat Indonesia gitu. Nah, perubahan tersebut nih tampak dalam beberapa bidang ya. Di bidang pemerintahan adalah berdirinya berbagai kerajaan gitu ya. Kemudian di bidang sosial adanya kasta atau munculnya kasta ya. Kemudian di bidang apa ya? Di bidang ekonomi gitu munculnya pusat perdagangan. Nah, gitu. Di bidang agama adalah berkembangnya agama Hindu Buddha. Dan bidang kebudayaan adalah berkembangnya apa ya? Kebudayaan Hindu Buddha yang berakulturasi dengan kebudayaan lokal atau kebudayaan Indonesia. Nah, sahabat semuanya, itulah pengaruh gitu. Pengaruh kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia ya. Eh, Silakan sahabat mungkinkah bisa menyebutkan contoh pengaruh kebudayaan Hindu Buddha dalam bidang kesenian ataupun dalam bidang sastra. Silahkan tulis sini di kolom komentar. Oke, sahabat semuanya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran IPS bersama Kakak Pangki Restu, dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe ya agar channel ini lebih berkembang lagi. Oke, terima kasih. Saya Pangki Restu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.